warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat pagi untuk segenap rekan kejar cita yang telah join dalam webinar kali ini ya. Kita tetap semangat walaupun mungkin karena sudah menjelang tatap muka dan pembelajaran sudah banyak dilaksanakan di sekolah, namun pelaksanaan webinar masih juga kita perlukan untuk menambah wawasan kita dalam memberikan pelayanan pendidikan. Baiklah, rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Ibu Nurul Balkis. Saya merupakan guru dari SLB Negeri Cerme yang berada di Gresik, Jawa Timur ya. Nah, saat ini saya memegang kelas 8 tunarungu dan kelas 9 tunanetra. Di kesehariannya saya juga mendirikan homeschooling untuk anak-anak yang mengalami hambatan untuk bersekolah di reguler. Nah, baiklah rekan-rekan sekalian, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai pembahasan kita tentang penerapan blended learning di sekolah ya. Ini sudah bisa langsung dimulai ya Kak Insani ya? Boleh Bu, silakan. Baiklah, rekan-rekan sekalian, mohon izin karena kita juga terbatas waktu ya, ini sudah jam 10.23, sedangkan kita durasinya hanya sampai jam 12, jadi ini langsung Bu Balkis mulai saja dan akan saya share screen untuk materi kita siang ini. Mohon waktu sebentar ya, masih muter-muter. Masih loading. Mohon izin, mohon waktunya sebentar. Ini layarnya sudah muncul Bu. Iya, untuk kliknya saya masih munyer apa? Oh ya. Masih loading ya. Nah, kenapa ini? Sebentar saya cancel dulu share screen-nya. Saya coba lagi. Mohon maaf teman-teman sekalian. Oke. Nggak bisa diklik. Tadi waktu kita cek teknis bisa ya. Sekarang ini share screen-nya grogi apa gimana? Kok tiba-tiba tidak bisa di mohon izin lagi sebentar, saya coba perbaiki dulu ya. Mohon waktu teman-teman sebentar. Baik, sembari menunggu Bu Balkis nih, saya mau tanya Ibu Guru yang hadir siang hari ini kan ini topiknya tentang blended learning untuk pembelajaran mandiri. Nah, mungkin saya penasaran juga nih, karena kan untuk kebijakan blended learning ini kan beda-beda setiap sekolah atau bahkan setiap wilayahnya beda-beda karena memang menyesuaikan kondisi atau situasi di wilayah masing-masing ya. Nah, kira-kira Ibu Guru ini yang sudah bergabung di webinar siang hari ini, apakah sekolahnya sudah mulai pelaksanaan blended learning? Ataukah masih persiapan ya? Mungkin Ibu Guru bisa sharing nih tentang keadaan pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya seperti apa. Boleh komentar di kolom komennya di Zoom meeting. Kira-kira gimana nih pelaksanaan blended learning di sekolah? Kak Ima ini tiba-tiba tidak bisa di-share dari Kak Ima atau Kak Insani
Bisa bantu share dari pusat? Mungkin kalau yang PPT tidak bisa, mungkin yang PDF aja tidak apa, Bu. Iya, biasanya kalau untuk PPT memang agak terkendala kalau di sini sih. Mungkin bisa pakai PDF dulu, Bu. Iya, yang PDF aja nggak apa-apa, Bu. PDF-nya versi Bu Balkis kemarin. Yang dari panitia belum di PDF-kan. Saya belum PDF-kan. Apa di PDF-kan dulu atau gimana? Saya PDF-kan dulu. Iya, yang dikirim ke saya tadi, Bu, yang PDF. Sebentar ya, kita coba lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pas cek teknis bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Emang suka begitu ya, Bu ya, kalau teknis sering masalah nih. Kayaknya nggak cuma webinar nih, anak-anak juga kadang sering menghadapi masalah nih kalau kesulitan teknis kayak gini. Iya nih, apalagi kalau udah kendala internet, gadgetnya juga nggak mendukung, udah agak susah gitu untuk kegiatan pembelajaran. Cuma kan memang untuk saat ini semua pembelajaran kalau bisa digitalisasi seperti itu ya. Nah ini ada jawaban nih dari Bu Basmati juga. Kalau pembelajarannya di daerah Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, tetap muka sudah dimulai dibuka dan sekarang sementara persiapan PAS untuk semester ganjil. Berarti ini kalau di Makassar mungkin levelnya sudah level 1 ya Bu ya. Jadinya sudah bisa tatap muka. Kalau di Jawa mungkin masih kebanyakan blended learning gitu. Oke. Ada lagi nih Bu, ibu guru lainnya yang mau menjawab nih atau sharing. Kira-kira pelaksanaan pembelajaran di sekolah seperti apa? Apakah sudah PTM semua seperti di sekolahnya Ibu Basmati atau ada yang mulai persiapan blended learning atau bagaimana? Ibu Imelda mau menyampaikan sesuatu, Bu? Belum ya Bu ya, mungkin bisa komentar di kolom komen untuk sharing nih terkait kegiatan blended learning atau mungkin yang baru persiapan pembelajaran blended learning gitu ya, pembelajaran campuran ya istilahnya. Di sekolah ada kendala seperti apa nih, biar nanti kita bahas bareng-bareng sama Bu Balkis, kendalanya gimana, solusinya seperti apa, kemudian nanti teknisnya kalau di sekolah seperti apa. Jadi biar sama-sama tahu, biar saling tukar informasi ataupun wawasan terkait blended learning. Oke, untuk share presentasinya dari Kak Ima atau gimana? Ya, dari saya sebentar ya. Iya, baik. Ini sambil ditunggu ya jawaban guru. Oh ya, untuk yang mungkin belum mengisi link presensinya, ini sudah di-share sama Kak Ima nih. Bisa diisi dulu Ibu Guru nanti untuk memastikan kalau sudah Ibu Guru yang sudah mendaftar ke webinar hari ini juga nanti untuk disiapkan sertifikatnya. Tuh. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin bisa disambil mengisi presensi dulu ya. Mohon maaf tadi sudah oke, sekarang kok error lagi. Mungkin laptopnya terlalu banyak diajak keliling ya, jadi sekarang pusing deh. Kemarin malam baru datang, jadi mungkin karena ya. Mohon maaf sambil menunggu Bu Balkis bisa share screen ini. Masih saya coba lagi sebentar, masih
loading. Ya. Nah, ini kalau laptopnya Bu Balkis sudah strong banget nih. Sudah buat gaming juga. Iya. Oke, ini ada juga nih jawaban dari Bu Imelda. Ibu Imelda, kalau di sekolahnya masuk dengan protokol kesehatan dengan jadwal 2 kali seminggu, baik kelas 1, 2, 3. Ini untuk SMP ya Bu? Kelas 1, 2, 3 ini untuk SMP atau untuk sekolah dasar daerah mana Bu Imelda? Kalau namanya Ibu Sihombing ini biasanya dari Medan ya? Atau mungkin Ibu Imelda dari sekolah mana Ibu? Untuk pelaksanaannya berarti sudah mulai ini ya, kalau mulai masuk dengan protokol kesehatan berarti bisa PTM, bisa juga blended learning. Oh ya, dari SMP berarti betul ya, dari SMP. Dari SMP mana Ibu Imelda? Ya, sambil kita tunggu nih untuk bahan presentasinya, mungkin di guru yang lainnya juga bisa share nih terkait kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran saat ini. Apalagi kan kalau blended learning mungkin kalau untuk pelaksanaan saat ini nanggung ya, karena bentar lagi udah ganti bulan, udah akhir tahun, berarti kan masuk jam efektifnya tinggal sedikit nih. Kemungkinan untuk pelaksanaan blended learning nanti mau dilanjutkan atau bagaimana pelaksanaannya akan diteruskan di tahun ajaran yang baru. Oh ya, Ibu Imelda dari SMP Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Iya, betul ya. Dari Sumatera Utara ya. Ibu Imelda dari Sumatera Utara. Tadi dari Sulawesi Selatan ada Ibu Basmawati ya. Ibu Basmawati dari Sulawesi Selatan. Pelaksanaannya sudah tetap muka ya, karena memang untuk kotanya mungkin sudah kondusif, jadi aman. Kalau daerah Sumatera Utara, di sini SMP ya sudah masuk dengan protokol kesehatan, di mana untuk jadwal ketemunya atau jadwal masuk sekolahnya 2 kali seminggu. Baik. Baik, ini sudah 60% ya, harap bersabar dulu. Jadi sambil kita ngobrol ringan dulu sebelum saya share screen, mungkin sambil juga menunggu teman-teman lainnya ya. Udah apa? Sudah mulai ramai. Jadi ada semacam Bu Balkis, mohon maaf tadi saya convert dulu karena kalau masih berupa PowerPoint nanti khawatir itu hang di tengah-tengah. Jadi sambil kita itu ya ngobrol ringan dulu. Nah, Kak Insani ya, itu tadi apa? Kak Insani dari Kalimantan ya? Bukan Ibu. Saya dari Solo, dari Jawa Oh, dari Tengah. Solo. Ya. Oh, iya. Kan apa menyampaikan pesan dari Mas Menteri kemarin, alhamdulillah Bu Balkis berkesempatan berdialog bersama guru-guru inspiratif lainnya seluruh Indonesia, bahwa memang kita di masa kita beruntung sekali ya punya Mas Menteri yang seorang Menteri Pendidikan yang muda dan inovatif pada masa pandemi. Jadi ya, pergantian menteri yang sangat alhamdulillah itu kita itu mendapatkan menteri yang sangat-sangat inovatif di masa yang sangat kita butuhkan, yaitu di masa pembelajaran pandemi, sehingga banyak sekali semacam regulasi, perubahan-perubahan dalam segi penerapan kurikulum, bagaimana kita bisa memodifikasi apa yang kita dapat dari kementerian untuk kepentingan kita di sekolah ya. Dan Mas Menteri juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras para guru sekalian. Pokoknya kemarin itu dialog yang sangat seru sekali, pengalaman Bu Balkis ya, cerita-cerita yang baru pulang tadi malam. Itu benar-benar kita itu diapresiasi oleh Mas Menteri tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini di masa pandemi ini, bagaimana guru-guru semua berjibaku memberikan
seluruh perhatian, juga materi, juga waktunya untuk belajar tentang platform-platform online, belajar tentang bagaimana menanggapi siswa yang tidak dapat terjangkau internet, dan juga bagaimana ketulusan para guru yang mau home visit ke rumah siswanya yang tidak bisa untuk akses internet, juga memberikan pembelajaran yang sebenarnya kita tuh sudah melaksanakan blended learning pada awal-awal pandemi dulu ya, cuman kita mungkin baru tren sekarang tentang istilah blended learning itu untuk kita bahas bersama-sama pada kesempatan siang hari ini. Baik ini sudah 80%, semoga cepat prosesnya ya, sambil menunggu itu tadi, pengalaman Bu Balkis seminggu kemarin, berdialog bersama teman-teman guru inspiratif dan Mas Menteri, juga ada Bapak Dirjen yang hadir di sana untuk memberikan bimbingan kepada kami dan untuk kami teruskan kepada guru-guru yang lain yang ada di lingkungan kami dan di sekitar kami, bahwa memang bagaimanapun nanti ke depannya ini apakah terus dengan pembelajaran PTMT maupun sudah PTM yang penuh atau beberapa daerah yang ya kita nggak minta, mudah-mudahan kondisi terus aman dan secepatnya kita bisa tatap muka kembali seperti dulu. Namun untuk teman-teman yang mungkin masih terkendala untuk mengadakan PTMT, kita harapkan tetap semangat dan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kita saling sharing, saling mensupport dan saling membantu dalam hal apa yang kita bisa berikan. Contohnya barangkali ada teman-teman di sini yang membutuhkan layanan konsultasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, bisa menghubungi saya ataupun teman-teman yang ada di grup WhatsApp Kejar Cita ya. Di situ kan ada macam-macam background, ada yang dari SMP, SMA, SLB. Nah, kita manfaatkan itu semua untuk sharing kita dalam memberikan pelayanan. Juga di grup Telegram Kejar Cita juga ada setiap hari Jumat ya Kak Insani ya, Kak Ima ya. Ya, Ada betul. diadakan sharing lewat Telegram bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Juga ada di Facebook ya. Seminggu sekali juga Kejar Cita mengadakan. Semua itu kan free ya. Jadi kita manfaatkan forum-forum ilmiah seperti ini untuk kita upgrade diri. Jangan kita terpaku pada apa yang sudah kita lakukan sekarang di sekolah, tapi kita harus terus mengasah keterampilan kita sebagai guru karena perkembangan ini sangat cepat. Kalau beberapa kita mundur setahun 2 tahun ke belakang, itu adalah era 4.2 ya, di mana pembelajaran digital itu sangat pesat sekali sampai guru-guru itu kadang-kadang kesulitan untuk mengejar kebutuhan betapa pentingnya pembelajaran berbasis IT. Nah, nanti setelah ini akan ada lagi era 5.0 di mana itu human to human. Nah, jadi kalau penguasaan teknologi dan sebagainya sudah kita lewati dan rata-rata guru sudah banyak yang menguasai, kita akan masuk lagi ke era yang baru. Jadi setiap saat pembaruan itu akan ada terus. Nah, itulah gunanya kita berada di forum-forum seperti ini, Bapak dan Ibu guru sekalian. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena kalau kita kita selamanya tidak mau berpikir out of the box ya. Kita selamanya berpikir sudah mengajar, sudah melakukan ini sudah. Nah, itu kita akan tertinggal. Dan bagaimana kita bisa membangun bonding, trust terhadap siswa terhadap kita kalau kitanya sendiri tidak up to date dan kita tidak memiliki wawasan yang lebih, karena anak kita itu sekarang sudah langkahnya bukan selangkah 2 langkah lagi, mereka sudah berlari mengikuti perkembangan zaman. Nah, walaupun keberadaan kita sebagai guru tidak bisa digantikan oleh teknologi ya, tapi tetap kita berupaya sekuat mungkin untuk dapat berkolaborasi dengan keadaan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik. Dan tentu saja apapun yang kita lakukan itu semuanya kita orientasikan untuk siswa. Jadi semoga nanti dengan forum ini, pembahasan blended learning ini, dan juga forum-forum lainnya yang
diadakan oleh Kejar Cita maupun pihak pemerintah dan lain-lain bisa kita ikuti bersama, dan saya doakan Bapak Ibu guru semua selalu sehat dan memiliki kesempatan untuk dapat sharing bersama. Siapa tahu nanti giliran Bapak Ibu guru yang sharing, Bu Balkis yang jadi audiennya. Jadi kita di sini bukan berarti Bu Balkis yang menguasai blended learning ini sendiri, tapi ini adalah forum kita membahas bersama. Baik, di sini. Nah, ini bagaimana share screen-nya sudah terlihat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu? Sudah Baik. bisa, Ibu. Oke, alhamdulillah ya sudah di-convert ke PDF. Bu Balkis, sebelumnya mohon maaf yang sebesarnya atas gangguan teknik yang memakan waktu ini. Saya harapkan tidak mengurangi semangat kita dalam membahas pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya ulangi lagi, perkenalkan saya Ibu Nurul Balkis dari SLB Negeri Ciremai Gresik, Jawa Timur. Saya di sini diberi kepercayaan oleh Kejar Cita untuk menjadi membahas bersama tentang penerapan blended learning untuk pembelajaran mandiri yang sebenarnya sudah kita laksanakan ya, namun kini kita membahas lebih detail lagi, dan saya juga mohon para rekan-rekan sekalian nanti bisa dapat membantu apa yang saya share di sini karena saya sendiri juga masih banyak kekurangannya. Baik. Nah, di masa pandemi COVID yang telah mengubah berbagai aktivitas masyarakat, termasuk juga dalam dunia pendidikan ya. Jika dulu kita mengajar secara langsung dalam pendidikan selalu tatap muka, bertemu dengan siswa kita, dan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan saat itu juga. Nah, sekarang ini karena adanya pandemi, itu saya rasa teman-teman guru semua sudah paham ya, terdapat banyak sekali perubahan drastis dalam dunia pendidikan kita. Nah, banyak sekali terjadi learning loss, ya, di mana anak-anak itu kehilangan kemampuan dalam mempelajari satu materi karena adanya kondisi pandemi ini. Jadi anak-anak ini banyak mengalami penurunan penguasaan kompetensi dalam hal-hal tertentu. Nah, maka sekarang ini pembelajaran sudah bertransformasi menjadi beragam model, termasuk salah satunya blended learning. Jadi blended learning adalah istilahnya yang dulu mungkin sudah ada, tapi sekarang muncul lagi, tren lagi dikarenakan adanya pandemi. Jadi pandemi itu tidak menyurutkan langkah-langkah kita dalam berinovasi dan memberi pelayanan yang terbaik ya. Jadi muncullah banyak sekali ragam yang termasuk salah satunya blended learning yang akan kita bahas kali ini. Nah, pendahuluan yang akan saya berikan di sini, pembelajaran blended learning itu merupakan metode tatap muka ya, yang konvensional, yang sudah kita lakukan sejak dulu, dan sudah kita alami juga sebagai peserta didik pada saat kita sekolah dulu ya, itu sudah konvensional, dan kemudian pembelajaran yang konvensional itu digabung dengan metode e-learning yang berbasis IT atau ya dengan pembelajaran jarak jauh yang berbasis digital untuk bisa saling melengkapi. Nah, itulah kenapa dinamakan blended ya. Blended itu di-blend, dicampur menjadi satu, maka terbentuk satu bentuk model pembelajaran blended learning. Jadi blended learning ini kalau kita ambil benang merahnya itu dicampur ya. Campur antara pembelajaran tatap muka konvensional dengan pembelajaran e-learning yang berbasis internet. Nah, kemudian ada beberapa unsur dalam pembelajaran blended learning ini sendiri yang Bu Balkis rangkum. Mungkin nanti kalau kurang atau lebihnya kita bisa sharing lagi nanti setelah pemaparan ini selesai. Untuk yang pertama, dalam tatap muka yang sebenarnya bukan menjadi hal baru dalam dunia pendidikan ya, khususnya di Indonesia. Ini penting dilakukan agar orang tua atau siswa dapat melakukan proses pengajaran dengan efektif. Jadi yang perlu kita paham dulu ya, dalam blended learning ini unsur pertamanya itu ada tatap mukanya. Jadi kalau tanpa tatap muka itu bukan merupakan blended learning. Jadi unsur pertama itu adanya tatap muka. Ya, tatap muka berapapun durasinya, berapapun bagaimanapun pengaturan jadwalnya di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dalam penerapan blended learning ini harus ada unsur utamanya yaitu tatap muka ya, karena ini walau bagaimanapun memang tatap muka inilah yang selama ini teruji merupakan proses bagaimana kita bisa melakukan proses pengajaran dengan efektif, yaitu dengan adanya
tatap muka. Kan sudah terbukti ya, terbukti pada saat pandemi di mana kasus COVID sangat meningkat sehingga sekolah 100% ditutup. Nah, apa yang terjadi? Banyak sekali penurunan kompetensi, banyak sekali terjadi learning loss pada siswa kita. Jadi secanggih apapun teknologi yang kita pakai, tapi tetap tatap muka itu adalah proses pengajaran yang efektif, yang harus kita gunakan juga. Nah, mumpung sekarang ada kelonggaran, kita melaksanakan PTMT, maka kita manfaatkan untuk pembelajaran tatap muka yang merupakan juga unsur pertama dalam pelaksanaan blended learning. Kemudian yang kedua dalam blended ini adalah kemandirian siswa ya. Dengan pembelajaran blended learning ini siswa tentu akan memiliki kesempatan belajar mandiri karena tidak memusatkan pada proses mengajar dari pengajar saja, tapi juga banyak hal yang harus dijalani oleh siswa yang bersangkutan. Nah, unsur yang kedua ini nanti akan Bu Balkis bahas pada slide-slide berikutnya ya. Yang pertama itu adanya tatap muka, kemudian ada unsur mandiri. Mandiri dalam hal ini siswa dituntut untuk bisa belajar mandiri. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, adanya kerjasama dan evaluasi. Jadi dalam tidak hanya di blended learning, di semua model pembelajaran yang kita lakukan itu unsur ini harus ada ya. Jadi kita hanya melakukan saja tanpa kita refleksi, tanpa kita evaluasi lagi itu merupakan satu pembelajaran yang tidak bisa diterapkan. Jadi dalam unsur yang paling penting itu adalah refleksi kerjasama dan evaluasinya ya, baik pengajarnya dan siswanya dapat memaksimalkan waktu dengan efektif ketika proses pembelajaran dilakukan secara daring. Selain itu, evaluasi dari metode pengajaran pun perlu dilakukan untuk mengukur tingkat keefektifan proses pembelajaran di ruang kelas maupun di dalam virtualnya. Jadi unsur yang ketiga ini penting Bapak Ibu sekalian karena kita untuk mengukur sejauh mana keberhasilan satu pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita konsep, kemudian kita laksanakan dan terakhir harus ada refleksi dan evaluasinya. Jadi untuk unsur yang ketiga ini tidak hanya di blended learning tapi semua model pembelajaran membutuhkan unsur evaluasinya. Baik, Bu Balkis lanjut ke slide berikutnya ya. Saya persingkat saja bahwa kelebihan dalam kita melaksanakan blended learning ini ada 3 ya yang dirangkum Bu Balkis, yaitu sangat fleksibel ya. Karena sekarang masa PTMT ini ada yang masih PTMT full, kalau untuk yang zona hijau namun terbatas oleh durasi waktu, ada yang masih harus bagian itu di rumah, ada yang bergantian, bagaimanapun cara pembagiannya di sekolah masing-masing Bapak Ibu semua, saya rasa itu sudah mengacu kepada aturan yang berlaku dari pemerintah setempat dan juga dari Satgas COVID yang bertugas di wilayah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, dengan blended learning itu kita bisa fleksibel mengikuti aturan pemerintah yang diterapkan di sekolah kita ya. Dengan kelebihannya itu. Jadi kalau untuk pembelajaran yang model lainnya itu masih harus dikondisikan. Nah, pengkondisiannya itu tidak fleksibel. Sedangkan dalam blended learning ini mana yang lebih banyak, PTMT-nya atau daringnya atau kedua-duanya itu kita bisa fleksibel menyesuaikan kebutuhan kita. Kemudian kesimpulan lainnya, kelebihan blended learning ini adalah sangat efisien Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena untuk mengurangi kekosongan yang atau learning loss ya, atau beberapa hal yang tidak didapatkan pada saat PTMT itu bisa kita kondisikan melalui pembelajaran e-learning-nya anak-anak. Jadi ini merupakan perpaduan dua pembelajaran yang disebutkan di awal tadi ya, ada konvensional dan e-learning. Nah, di sini sangat efisien. Jadi kalau kita menunggu anak mengerjakan tugas di sekolah, sedangkan pada masa PTMT itu kita dibatasi ya, waktunya nggak boleh lama-lama, ada yang daerah itu hanya boleh 2 jam, ada yang mungkin sudah lebih fleksibel, bisa 5 jam atau lebih, kan tidak mungkin kalau anak juga harus mengerjakan tugas di situ, kita manfaatkan masa PTMT itu untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan materi, dan juga memberikan hal-hal yang poin-poin penting dalam pembelajaran, sehingga ada beberapa poin lainnya yang mestinya diadakan pada saat tatap muka, kita alihkan ke e-learning. Jadi itu sangat efisien ya, sehingga anak-anak tidak akan berkurang kapasitas apa yang harus mereka terima pada hari itu, tapi mereka dapatkan melalui e-learning-nya tadi.
Kemudian kelebihan lainnya, materi lebih interaktif ya. Nah, dalam Merdeka Belajar itu sendiri kan kita harus berpusat kepada siswa. Bagaimana siswa itu juga harus memiliki karakter pelajar Pancasila, harus bernalar kritis dan lain-lain. Nah, dengan adanya pembelajaran blended learning ini, itu akan lebih interaktif Bapak Ibu sekalian. Siswa lebih mandiri, mengerjakan tugas mereka, mereka bebas mengambil sumber positif dari tempat lainnya, tentu saja dengan bimbingan guru dan orang tua. Nah, jadi seolah-olah mereka juga sebagai pemateri dalam pembelajaran ini. Nah, jadi apa yang mereka sampaikan nantinya adalah hasil proses belajar mereka ke guru dan teman-teman. Nah, itu ada lebih mengembangkan karakter mereka dan lebih interaktif di antara mereka sendiri. Bagaimana tidak hanya pembelajaran, tapi juga banyak penanaman karakter yang diterapkan dalam pembelajaran blended learning ini selain yang utama tadi yaitu kemandirian siswa. Nah, itu tadi rangkuman kelebihan blended learning dari Ibu Balkis ya. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian tambahkan lagi. Untuk yang selanjutnya konsep utama. Nah, di sini Bu Balkis mengutip dari Driscoll 2005 ya. Di sini ada 4 konsep dalam blended learning. Yang pertama, blended learning itu merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau kita combine ya, kita gabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tugas pendidikan. Nah, apa-apa kok dikaitkan dengan IT, apa-apa dikaitkan dengan yang berbau internet. Jadi kadang-kadang ya kita menyampaikan ke Bapak Ibu guru itu udah takut sendiri tentang blended learning ini. Karena apa? Ya itu tadi, basic-nya itu ada e-learning-nya. Jadi untuk sebagian Bapak Ibu guru ya mohon maaf, Bu Balkis juga menyadari bahwa tidak semua wilayah maupun sekolah memiliki fasilitas internet dan lain-lain. Jadi di sini bukan berarti untuk mengatakan secara paten bahwa teknologi berbasis web itu untuk mencapai pendidikan itu adalah yang the best. Jadi tidak seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi konsep utama yang Bu Balkis bahas ini adalah itu dalam penerapannya dalam blended learning yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau memang daerah itu seperti contohnya daerah 3T, kita bicara tentang penggunaan website, platform dan lain-lain itu kan semacam mungkin mereka akan merasa ini penghinaan ya kayaknya. Jelas-jelas saya tuh tidak ada sarana dan prasarana untuk itu. Nah, jadi jangan dulu berkecil hati Bapak Ibu ya yang mungkin masih belum memiliki sarpras yang memadai untuk mengadakan e-learning, tapi di sini paling tidak Bapak Ibu memahami konsep utamanya dan seandainya nanti jika sarana dan prasarana sudah memungkinkan, Bapak Ibu sudah siap dan sudah bisa memiliki bayangan apa yang harus saya lakukan ya, karena mengingat banyak sekali kelebihan-kelebihan dalam blended learning ini dan juga kita harus berpacu dengan perkembangan zaman. Jadi walaupun belum memadahi apa yang kita miliki untuk pelaksanaan ini, ya paling tidak kita punya wawasan tentang pelaksanaan blended learning itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, menurut Driscoll sendiri, blended learning itu merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan pembelajaran seperti behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, dan lain-lainnya ya, untuk menghasilkan satu pencapaian pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa teknologi pembelajaran. Nah, jadi para ahli pun ya menjelaskan bahwa kita tidak boleh berputus asa walaupun kita masih belum memiliki sarpras yang cukup dan memadai untuk e-learning ya. Jadi blended learning ini sekalipun mungkin untuk siswa yang masih dibatasi, tapi kita sebagai guru paling tidak insya Allah pemerintah sudah masuk ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok untuk memfasilitasi itu. Minimal kita sebagai guru sudah bisa melaksanakan memberikan layanan yang berbasis IT dengan apa yang kita punya ya. Makanya dari situ kan kalau guru itu lebih banyak waktunya tersita untuk memikirkan bagaimana memberikan yang terbaik ya. Nah, kalau siswa itu kita sesuaikan. Kalau memang mereka tidak terjangkau oleh baik dari segi pirantinya maupun fasilitas internetnya, nah kita yang berpikir keras nih bagaimana blended learning ini dilaksanakan, tapi tidak sampai memberatkan mereka ya. Nah, untuk yang konsep kedua, kemudian kita lanjut pada konsep yang ketiga. Blended learning juga merupakan kombinasi banyak format teknologi seperti video tape, CD-ROM, web-based, training, film,
dengan pembelajaran tatap muka. Jadi sesuai dengan namanya ya, jadi blended learning ini pada konsep dasarnya dia memanfaatkan banyak teknologi. Teknologi itu kan tidak pakem harus teknologi yang ini. Nah, jadi apa yang ada, yang ready, istilahnya itu kita memanfaatkan kebijakan lokal yang ada di sekitar kita. Nah, kita manfaatkan itu untuk blended learning dan kita padukan dengan pembelajaran tatap muka yang kita laksanakan di sekolah. Dan kemudian konsep berikutnya yaitu blended learning itu menggabungkan TP ya, teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja ya yang aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik kepada pembelajaran dan tugas. Ya, kenapa dinamakan pengaruh yang baik? Nah, kita saja kalau melakukan sesuatu yang monoton, itu saja tanpa ada pembaruan, tanpa ada inovasi, tanpa ada perkembangan, kita akan merasa stagnan dan sangat menjemukan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan blended learning ini kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada siswa maupun rekan-rekan kita yang ada di sekolah, juga aura yang bagus untuk sekolah kita untuk membangkitkan lagi gairah setelah kita diserang dan dihantam oleh pandemi. Jadi dengan pandemi ini mungkin dulu sudah bosan sekali dengan pembelajaran daring. Lebih dari setahun ya kita alami itu. Kemudian sekarang ada PTMT. Itu kan ada semacam harus beradaptasi lagi dengan model pembelajaran yang baru. Nah, untuk beradaptasi itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga melihat kultur anak-anak, bagaimana latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya, juga latar belakang sosialnya. Nah, itu untuk mereka yang sudah terbiasa dengan kondisi pandemi kemarin, dan sekarang harus beralih kepada kondisi sekarang, itu bukanlah hal yang mudah yang harus kita juga tahu ya bagaimana transisi dari dua fase itu harus kita sikapi dengan baik agar pembelajaran ini tetap berlangsung. Yang ke depan harus kita kejar, yang kemarin di belakang tertinggal harus kita isi agar tidak kosong. Nah, ini tuh PR kita yang berat ya di masa transisi mulai pembelajaran daring total ke masa PTMT. Nah, itu adanya blended learning ini membantu kita menyediakan pembelajaran dengan model gabungan dari tatap muka dan penggunaan e-learning. Itu tadi tentang konsep utama yang saya kutip dari Driscoll pada tahun 2015. Dan kemudian sekarang kita bahas bagaimana penerapannya di dalam kelas ya. Nah, ada beberapa hal yang terkait pelaksanaannya di dalam kelas ya. Di sini kita akan mengenal LMS. Boleh saya ceritakan pengalaman saya juga, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah ya, kalau pada 2020 sampai 2021 kalau kita mengikuti pelatihan workshop kan dari Kemendikbud juga ada ya yang kita harus mengisi LMS. Jadi ada asinkronus, sinkronus. Nah, itu tahap pembelajaran yang menggunakan learning management system. Jadi di situ sudah tercover semuanya. Jadi dalam pelaksanaan blended learning ini di dalam kelas itu kita bisa memanfaatkan berbagai layanan pembelajaran yang menggunakan LMS ya. Bu Balkis juga sebenarnya bukan jago-jago banget tentang platform-platform maupun hal-hal yang dapat menunjang pembelajaran yang berbasis IT, tapi di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti saya ada yang kurang tentang LMS ini bisa kita sharing bersama, atau semoga juga ya Kejar Kita nanti mengadakan pembahasan lagi tentang LMS ini ya, sangat menarik sekali karena sangat dibutuhkan pada masa transisi pembelajaran seperti sekarang. Namun di sini saya hanya membahas sekilas karena pokok pembahasan kita sendiri adalah pada blended learning-nya. Nah, LMS ini adalah aplikasi perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, penyampaian materi pelajaran ya. Jadi kalau Bapak Ibu saya rasa semuanya sudah pernah ya mengikuti pelatihan workshop yang berbasis LMS ini. Jadi di mana kita diberikan materi, kita diminta untuk belajar secara mandiri, kemudian ada tugas-tugas juga di dalam LMS itu juga yang harus kita kerjakan. Kemudian juga forumnya pun ada yang di LMS itu sendiri yang harus kita isi, saling tanya jawab, saling sharing di dalam LMS itu. Mungkin saya rasa rata-rata guru-guru semua sudah melaksanakan workshop yang model seperti itu ya.
sudah diadakan pemerintah maupun platform swasta lainnya. Nah, LMS dapat dikatakan sebuah manajemen pembelajaran yang disiapkan untuk siswa dan guru dalam melakukan pembelajaran melalui perangkat lunak. Ada macam-macam perangkat lunak LMS yang bisa kita gunakan, antara lain itu Moodle, Canvas, Google Classroom, Edmodo, kelas digital rumah belajar, blog, dan lain-lainnya. Kalau ingin lebih tahu tentang hal-hal yang berbau seperti ini, silakan rekan-rekan sekalian bisa menghubungi pihak Kejar Cita ya, yang di situ lebih expert bisa menjelaskan tentang perangkat lunak yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran yang cukup viral, yang famous ya di kalangan kita guru-guru itu sekarang yang Google Classroom ya. Itu insya Allah semua Bapak Ibu guru sudah menerapkan dan sudah bisa mengoperasikannya. Nah, sebenarnya banyak sih selain Google Classroom. Kalau kita tidak baku harus menggunakan ini, tapi begitu seperti pesan dari Menteri Pendidikan ya, merdeka belajar tuh nggak hanya untuk anaknya aja, tapi untuk kita sebagai guru juga kita merdeka dalam mengajar. Kita bisa menggunakan platform yang selama itu aman ya, selama itu bermanfaat, kita bebas menggunakan. Juga kita tidak harus juga membuat sesuatu yang newbie, yang kita hasilkan dengan karya kita sendiri, karena kita kan hanya basic guru ya kan. Kita mungkin bisa berkolaborasi kalau memungkinkan, kita berkolaborasi dengan mereka yang teknisi IT yang bisa membuatkan kita aplikasi untuk memudahkan ini semua, itu juga boleh, asalkan itu tadi ya, jangan sampai merdeka belajar jadi menderita belajar ya, karena gurunya habis waktunya hanya untuk memikirkan itu, habis biayanya dan tenaganya hanya untuk memikirkan itu, dan pembelajaran malah terpending karena itu tadi. Kalau memang bisa memanfaatkan apa yang ada, kita manfaatkan saja. Seperti yang dari pemerintah sudah ada akun belajar itu ya, kita bisa gunakan, maupun dari platform swasta juga bisa kita gunakan, selama itu baik, positif, dan reachable. Reachable dalam hal ini mudah dijangkau oleh kita dan siswa kita. Jadi tidak ada patokan harus menggunakan ini tidak ya. Itu semuanya tergantung balik lagi kepada kondisi kita dan kondisi siswa ya. Jadi yang penting kalau dari saya pribadi sih harus reachable, yang mudah terjangkau. Jadi buat apa ini ada lagi. Boleh kita pelajari dan kita pahami, dan kalau memang terkesan sulit, kita fokus aja dengan apa yang sudah kita pakai ya, misalnya Google Classroom, itu juga kan ada update-update-nya. Boleh kok, jadi kita jangan juga kalap ya Bapak Ibu ya. Ada yang baru kita cobain, kita anukan. Jadi malah kalau memang belum menguasai, itu kan akan berdampak negatif juga. Jadi waktu terbuang, pekerjaan berantakan, dan anak-anak bingung jadinya. Ini kok belum ini gini. Jadi pastikan dalam kita menerapkan satu, baik itu model pembelajaran ataupun perangkat lunak, itu pastikan kita perhatikan siklusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak asal 2 bulan ini saya pakai blended learning, nanti kondisi berikutnya, oh udah aman, udah bisa PTMT full, saya tinggalin langsung saya pakai metode lainnya. Itu jangan seperti itu. Kita harus memperhatikan kondisi anak-anak ya, kondisi kita juga. Kalau memang stepnya terlalu cepat, itu juga akan berpengaruh negatif ya, ada kebingungan. Kitanya jadi guru bingung, apalagi muridnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita pelajari dulu, kan tidak kurang-kurang baik platform pemerintah maupun swasta mengadakan bincang-bincang ya, dan juga pelatihan, webinar, dan lain-lain untuk membahas bermacam-macam platform yang ada. Nah, itulah makanya teman-teman, saya ulangi lagi, betapa pentingnya kita sharing dan saling sapa di antara guru, yaitu tadi untuk kita agar tidak agar bisa berpikir bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dengan berpusat kepada siswa. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan dalam kelas ini, apapun perangkat lunak atau platform yang kita pakai, itu pastikan kita sudah mengenal dan mengetahui cara pengoperasionalnya agar tidak menghambat pelaksanaan di kelas ya. Kasihan anak-anak ini sudah banyak mengalami masa-masa learning loss. Jangan sampai karena kita ingin menguasai IT, kita ingin dibilang guru yang melek terhadap perkembangan zaman, nah, terus kita pukul rata semuanya, kita ingin pelajari semuanya, itu tidak seperti itu. Sesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Lebih baik satu tapi terlaksana dengan baik daripada kita menguasai banyak tapi
tidak terlaksana tapi hanya membuat bingung ya teman-teman sekalian. Jadi dalam penerapan dalam kelas pastikan sebelum menerapkan kita paham dulu model yang akan kita pakai itu tadi baik perangkat lunaknya, bahkan LMS sekalipun. Kalau memang terlalu berat ya tidak harus kita gunakan juga, bisa kita masih gunakan LKS atau kalau kita bisa sedikit maju ke depan belajar ya banyak tutorial di YouTube bagaimana cara membuat soal-soal berbasis daring dan lain-lain itu juga dalam PowerPoint bisa kita terapkan. Jadi banyak sekali yang ringan-ringan saja yang sesuai dengan kapasitas kita sebagai guru ya, karena basic kita kan pendidikan. Jadi kita manfaatkan itu tidak perlu malu kalau memang kita baru fokus ke PowerPoint saja, nggak apa-apa. Kalau kita hanya baru bisanya Google Classroom itu sudah satu perkembangan yang bagus. Jadi nggak harus biar dikatain guru yang canggih gitu, kita tidak perlu kalap seperti itu. Jadi perhatikan siklus untuk penerapan dalam kelasnya ini ya, jangan terburu-buru untuk berpindah ke platform perangkat lunak maupun model pembelajaran lainnya kalau kita belum melakukan refleksi dan evaluasi. Paling tidak siklus yang terbaik kalau dari sisi ilmiah itu kan selama 3 bulan ya Bapak Ibu sekalian, ya mohon diralat jika saya salah. Itu juga tergantung kepada kondisi siswa kita. Ada yang dalam satu siklus itu bisa kita laksanakan lebih dari 3 bulan, ya, tergantung bagaimana kondisi domestik Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembahasan berikutnya yang penerapan blended learning ini di kelas ya, bagaimana pembelajaran online dalam blended learning ini bisa dimaksimalkan oleh guru untuk memungkinkan siswanya belajar lebih mandiri. Tidak terikat waktu dan tempat, bisa kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kesanggupan siswa. Dan ini bisa jadi solusi keterbatasannya waktu di kelas yang sering jadi keluhan sebagian guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi saya di sini mengingatkan kembali bahwa banyak dari kita itu merasa bahwa RPP itu nggak penting ya. Nanti ini request saya yang kedua ya setelah pembahasan LMS. Mungkin tentang RPP sudah pernah dibahas Kejar Cita, mungkin kita akan membahas dari sisi bagaimana kita itu semangat bikin RPP. Nah, Mas Menteri sudah baik hati membuat RPP itu hanya jadi satu lembar. Jadi kadang-kadang kan kita menyiapkan RPP itu kalau saat hanya mau monitoring ya Bapak Ibu ya. Padahal itu penting kita laksanakan, usahakan luangkan waktu kita, mungkin besok kita mau mengajar apa, hari ini kita sudah siap dengan RPP-nya sesederhana mungkin pun. Tidak ada, kalau dalam monitoring ya, itu saya berprinsip bahwa tidak ada benar salah, tapi bagaimana kita mau melakukannya. Ada kan yang bilang RPP yang begini, yang benar, yang tidak. Jadi ikuti pedoman pembuatan RPP dan kita buat, nah itu adalah bagaimana supaya kita tahu tujuan kita tuh mengajar itu apa. Nah, kita gunakan blended learning ini bisa match kalau kita sudah membuat tujuan pembelajarannya yang terangkum dalam persiapan kita tadi ya. Contohnya kita mau berangkat, kita mulai menyalakan kendaraan kita. Kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana, itu kan ngeblank ya. Jadi pertama jangan sampai kita tuh aku menggunakan blended learning itu. Oh, tujuannya apa sih, Pak? Tujuan pembelajarannya apa? Tercantum di mana? Tetap secanggih apapun itu administrasi diperhatikan dan kita laksanakan walaupun sederhana, berlatihlah Bapak Ibu guru untuk mulai saat ini, besok aku akan mengajar ini, lihat kembali ya KIKD atau capaian pembelajaran buat sekolah penggerak yang sudah sekarang dimarakkan ya. Kalau yang belum sekolah penggerak juga nggak apa-apa. Kita lihat tujuan pembelajaran sama aja, tidak ada yang salah dalam sistem ini. Kita bahkan diberikan hak oleh Mas Menteri untuk bagaimana memodifikasi, mengkolaborasi sesuai dengan keinginan kita asal semua itu memiliki berdasarkan real ya, tidak sekonyong-konyong, kita tetap memperhatikan aturan. Nah, disinilah penerapan dalam kelas ini tidak asal melakukan ini Ibu berikan materi ya di kelas, kemudian selanjutnya kalian belajar mandiri di rumah. Kalian pelajari ini. Nah, apa yang akan mereka pelajari dalam blended learning ini tentu pastikan bahwa semua itu memiliki tujuan. Tujuannya apa, capaian materinya apa, ya kompetensinya apa, itu perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Karena apa di sini saya sendiri mengamati ya dalam blended learning itu pembelajaran mandiri itu baik dan positif. Namun menurut saya akan banyak dampak negatifnya jika tidak kita sertai dengan tujuan. Kita membahas tentang satu pokok pembahasan. Misalnya tentang Pancasila.
kalau kita biarkan mereka belajar mandiri sesuai dengan jati diri blended learning itu ya, siswa lebih mandiri, itu tidak akan berhasil, malah akan lari kemana-mana, malah akan membuat bias. Nah, untuk itulah di kita harus membuat satu tujuan pembelajaran agar pelaksanaan blended ini tidak sia-sia. Nah, jadi balik lagi tadi yang pertama perhatikan siklusnya, kemudian tujuan pembelajarannya kita buat dengan baik, ya. Nah, agar apa? Penerapan ini dapat berjalan dengan bagus dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalaupun sedikit meleset ya bisa ditoleransi dengan sedikit refleksi pada diri kita ya. Oh, kemarin itu dalam siklus yang pertama saya menerapkan ini ada kekurangan ini. Nah, itu kan semua terdata. Ya, ada evaluasinya, ada tujuannya. Menyimpang nggak dari tujuannya setelah kita evaluasi. Nah, itulah kenapa dalam blended learning ini ya kita kita pakai betul kemampuan siswa untuk belajar mandiri, tapi kita kontrol dengan tujuan pembelajaran. Baik, kemudian untuk yang ketiga di sini, siswa belajar di kelas secara biasa, ya, secara konvensional, dan siswa juga belajar secara online. Nah, dapat belajar disitulah kemandirian siswa itu dituntut ya. Bagaimana tadi mereka udah dapat resepnya nih. Nah, ntar di rumah saya nyobain bagaimana mempraktekannya. Jadi bahan-bahan yang tadi sudah Ibu Guru kemukakan, saya cari di mana ya? Nah, sumber mana? Dari buku, internet, maupun literasi lainnya, atau dari narasumber barangkali. Nah, ini yang merupakan kemandirian siswa itu terletak dari itunya ya. Jadi cara mereka mendapatkan sumbernya, bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya. Jadi pengertian mandiri itu bukan berarti mereka bebas menentukan tujuannya, bebas menentukan hasilnya, bebas juga mencari dari sumber-sumber yang bahkan itu sangat berbahaya untuk lingkungan digital sekarang ini kan crowded ya, Bapak Ibu sekalian ya, bahaya kalau kita tidak mengkawalnya. Jadi jangan sampai kata mandiri itu anak itu sebebas-bebasnya tidak. Nah, tolong diperhatikan kontrol guru dalam penerapan pembelajaran blended learning ini. Jadi bebas mencari sumber bahan dan informasi untuk menyelesaikan tugas di kelas bukan berarti sebebas-bebasnya ya. Ada rule yang harus kita terangkan. Nah, itulah tadi tatap muka kita jelaskan dulu. Jadi, nah, sehingga kita juga tidak menutup komunikasi. Nanti mereka sudah belajar mandiri, oh ini gini kenapa ya? Nah, kita kembali lagi, anak-anak sekalian boleh menghubungi Ibu jika ada kendala pada saat mengumpulkan materi ya dari sumber-sumber belajar yang anak-anak bisa kuasai. Jadi di situ tetap ada monitoringnya ya Bapak Ibu ya. Nah, mandiri menggunakan gadget sebagai media dan sumber belajar sesuai dengan kecenderungan anak-anak milenial yang lebih senang belajar dengan gadget dan siswa bisa bebas menentukan jadwal sendiri kapan mengakses kelas online-nya serta di mana dia akan mengaksesnya. Nah, seperti webinar sebelumnya yang Bu Balkis sampaikan di Kejar Cita ya tentang Roblox bahwa apapun itu diawali dengan parenting. Nah, apalagi blended learning ini anak-anak tuh udah bebas menggunakan piranti mereka untuk mencari sumber belajarnya, untuk menentukan jadwalnya sendiri. Nah, tetap parenting itu ada dan kita membuat ranah kebebasan kemandirian anak itu menjadi satu apa ya? Cap ya, semacam ada garis luarnya. Jadi ada outernya di mana anak-anak itu bebas dan mandiri tapi tidak boleh keluar dari garis outer itu tadi. Nah, garis itulah kita yang menentukannya bersama dengan orang tua, memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilangkai oleh anak itu sendiri. Baik itu hal yang melanggar SARA maupun yang di luar dari tujuan pembelajaran. Walaupun itu baik ya, tapi kalau memang tidak berfokus pada tujuannya nanti akan bias dan anak-anak tidak fokus pada titik materi yang kita bahas ya. Jadi walaupun saya yakin sekonyol-konyolnya anak ya sekarang kan sudah apalagi dipengaruhi medsos dan lain-lain, bahasanya pun sudah beda, cara mereka berdialog dengan kita juga beda, cara mereka belajar juga apalagi ya sudah nggak seperti kita dulu. Nah, itu kita dari sisi psikis kita menyesuaikan dengan mereka juga kita harus
punya wibawa Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kita mengikuti gaya selengean mereka supaya kita dapat diterima dan anak-anak memiliki trust terhadap kita, tapi jangan lupa wibawa seorang guru harus dijaga, bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk keren-kerenan. Wah, Bu Balkis galak nih, Bu Balkis nih, anu nih, tidak ya. Tapi kita menjaga wibawa kita itu agar anak-anak tidak keluar dari cycle yang sudah kita buat bersama orang tua mereka ya. Jadi agar mereka tetap berada pada garis yang sudah kita buat itu. Jadi dari dalam penerapan ini sedikit Bu Balkis masukkan sisi manajemennya ya, yaitu tentang bagaimana kita harus memiliki wibawa di anak-anak kita. Nah, blended learning dan pembelajaran mandiri tadi sudah banyak Bu Balkis singgung pada slide-slide sebelumnya ya. Jika dalam kelas konvensional, proses mengajar lebih sering menggunakan buku ataupun layar di papan tulis, kini dengan metode blended learning, materi yang diberikan pengajar pun dapat lebih interaktif. Nah, sebab siswa dapat menerima materi pembelajaran berbentuk video interaktif, video pembelajaran dari dosen, maaf ini dari guru ya, materi e-book bahkan podcast. Jadi kita sebagai guru mungkin kita di kelas hanya terbatas waktu 2 jam misalnya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita itu banyak sekali. Nah, kita juga tidak ingin anak-anak ini learning loss. Bagaimana mereka dapat semuanya? Oke, saya sajikan ini. Kemudian untuk bahan berikutnya kalian pelajari video ini, kemudian ada tugas dan kalian juga Ibu batasi ya, tidak boleh lebih dari beberapa hari seperti yang sudah kita tentukan. Pastikan jaraknya juga jangan terlalu pendek ya. Karena walau semandiri-mandirinya anak, mereka juga punya kesenangan yang harus mereka penuhi dan juga tanggung jawab mereka di rumah ya. Juga hal-hal lainnya ya termasuk kesehatan dan lain sebagainya juga harus kita perhatikan dengan jarak penentuan pengumpulan tugas dan lain-lain itu kita perhatikan ya. Nah, agar mereka juga dapat memfleksibelkan diri mereka secara mandiri. Oh, aku kalau sore harus bantu ibuku dulu menyiram tanaman sehingga aku akan menyetel video pembelajaran ini pada jam segini karena Bu Balkis memberikan aku batasan waktu pengumpulan 2 hari lagi. Jadi disinilah dilatih kemandirian mereka memanage waktu dari beberapa pelajaran dari beberapa guru yang mereka terima sehingga dapat berlangsung dengan baik. Nah, tentu ya itu tadi ya balik lagi tetap ada refleksi, evaluasi dan perhatikan siklus ya. Kalau memang anak rata-rata sudah bisa melaksanakan dengan baik dan pencapaian materinya juga sudah memenuhi kriteria minimal, jadi kita lanjut ke materi berikutnya. Dalam hal ini tentu saja apa yang sudah kita lewati tadi, yaitu anak sudah lebih mandiri, sudah bisa memanage waktu, dan sudah tahu aturannya dalam mandiri yang dibatasi dengan rule yang dibuat oleh orang tua dan guru. Jadi istilahnya mandiri dalam pembelajaran blended learning ini adalah siswa bisa mengatur sendiri kapan dan di mana mereka dapat melaksanakan pembelajaran dan tentu saja hal pokok pertamanya melandaskan mandiri itu tadi adalah tanggung jawab kita untuk mengawal mereka. Kemudian kaitannya merdeka belajar dengan pembelajaran mandiri itu sendiri bagaimana Bapak Ibu sekalian. Nah, blended learning ini memberikan kesempatan bagi siswa secara mandiri memegang kendali ya. Jadi pendidikan yang berpusat kepada siswa itu kan inti dari merdeka belajar itu sendiri. Nah, jadi mereka punya kendali atas keberhasilan belajar mereka. Siswa bebas menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikannya, dan bagian mana dalam satu modul atau materi yang diberikan oleh guru yang ingin dipelajari terlebih dahulu. Kalau mereka merasa aku start dari sini aja, itu oke. Bagaimana nyamannya siswa, ya. Nah, kemudian masih ada yang belum dimengerti, pelajar bisa menghubungi guru lewat email, chat WhatsApp atau lain-lainnya yang ada dialog interaktifnya pada waktu-waktu tertentu. Nah, kenapa pada waktu-waktu tertentu? Ya itu tadi kita juga harus memiliki rule ya, aturan yang kita tetapkan agar mandiri itu dapat terarah dan tidak kebablasan. Bisa juga
saling diskusi di message board ya yang tersedia di LMS. Kalau saya sendiri pribadi jujur, kalau untuk harus menggunakan LMS kepada siswa saya itu saya belum mampu. Saya masih harus belajar lebih banyak dan sementara ini yang saya terapkan yaitu tadi saya benar-benar memperhatikan siklusnya dan saya evaluasi kemudian saya refleksikan lagi apakah dalam masa transisi berikutnya masih menggunakan style yang sama namun dengan tujuan yang berbeda, dengan tujuan yang berkelanjutan. Nah, itu kita sendiri yang memanage-nya ya Bapak Ibu guru sekalian, kita sendiri yang mengaturnya. Tapi yang penting itu tadi, capaian kita tercapai ya minimal 70% dari apa yang ditargetkan itu berhasil. Jangan sampai ke bawah ya Bapak Ibu karena itu tadi artinya kita nggak kerja dong, kita nggak ngajar ya. Karena apa? Sebagaimanapun riuhnya dari awal kita memulai, kalau kita melakukan itu insya Allah hasilnya pasti akan di atas minimum itu sudah 70% capaian tercapai. Karena apa? Itu tadi karena kita ingin doing ya, kita bergerak melaksanakannya. Tapi kalau kita melakukan pembelajaran itu tidak menggunakan model yang kita atur sedemikian rupa, kita tidak membuat RPP-nya, tidak membuat rancangannya, tidak menentukan pokok materinya. Jadi ya itu sama aja kita nggak ngajar. Jadi kalau menurut saya, ayo semuanya teman-teman guru ya kita motivasi diri kita sendiri untuk lebih tertib mengadministrasi. Kita bukan berorientasi pada proses monitoring, kita tidak berorientasi kepada kenaikan pangkat dan lain-lainnya, tapi kita berorientasi kepada siswa bagaimana memberikan layanan yang baik. Jangan sampai besok mau ngajar apa, dengan metode apa, sarana prasarananya apa, sampai tengah malam pun kita masih belum terfikirkan itu jangan sampai. Kalau memang kita cenderung satu hari oke, bukankah pemerintah sudah memberikan kita wawasan tentang prota, promes dan lain-lain. Nah, itu kita manfaatkan ya. Bukan benar salahnya, tapi mulailah lakukan. Nah, dalam blended learning ini ada transisi ya. Transisi dari era full daring ke PTMT. Ini juga bukan harus blended learning sih, enggak, tapi ini merupakan salah satu wawasan ya yang dari Kejar Cita memfasilitasi kita untuk sharing di siang ini bisa kita manfaatkan bersama, bisa kita berikan masukan maupun sanggahan yang ilmiah untuk kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Dan untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih ya dari awal sampai dengan slide yang terakhir. Barangkali nanti akan kita tambahkan lagi dan saya yakin teman-teman yang ada di sini itu lebih banyak pengalamannya, lebih bagus experience-nya yang bisa di-share bersama. Mohon maaf sebentar ini saya izin charge dulu ya. Lobet, sebentar mohon waktu. Oh, lobet. Baik, Bapak Ibu Guru yang kiranya mau bertanya terkait dengan materi blended learning, boleh dituliskan pertanyaannya atau mungkin apapun ya di kolom komentar sambil menunggu Ibu Balkis kembali lagi. Udah aman, maaf. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekian pembahasan slide dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya serahkan kembali ke Mbak Insani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Balkis atas pemaparannya terkait dengan blended learning. Ini sangat luar biasa materinya ya, dan sangat lengkap gitu. Jadi nggak cuma blended learning ini sudah dibahas tadi terkait dengan sharing ataupun pandangan dari Menteri Pendidikan, kemudian juga cara pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Karena kan kalau kita lihat sekarang anak-anak TK aja atau anak-anak yang belum sekolah itu mereka sudah tahu caranya pegang HP, tahu caranya pakai laptop gitu, tahu caranya mereka nge-game gitu kan. Istilahnya mereka sudah tidak asing atau sudah dibiasakan gitu ya
untuk hidup dengan adanya teknologi ataupun kemudahan dalam akses informasi. Nah, ini sesuatu hal yang sangat berbeda dibandingkan kita di saat dulu masih SMA aja punya HP itu istilahnya sesuatu yang mahal gitu ya, atau mungkin privilege yang nggak semua orang itu bisa punya. Beda kalau sekarang semua anak kalau misalnya nggak pegang HP itu malah istilahnya langka atau asing gitu ya. Nah, tadi beberapa juga sudah dibahas sama Bu Batis terkait dengan ada LMS, kemudian cara pembelajaran yang menarik bukan hanya tatap muka atau konvensional, tapi juga melalui platform atau yang tadi disebutkan LMS. Nah, ini juga dikejar kita, sebenarnya kita ada nih, bukan LMS ya istilahnya, tapi lebih lengkap lagi karena dikejar kita semuanya ada gitu. Jadi buat RPP 1 lembar ada, kemudian untuk mendukung ujian nasional yang bertaraf, ujian sekolah yang berstandar nasional, istilahnya kan kalau dulu kita ujian nasional nih sekolah untuk kelas-kelas tingkat akhir. Nah, karena ujian nasional digantikan dengan asesmen nasional dan juga survei karakter, sekarang ujian nasional digantikan dengan ujian sekolah berstandar nasional. Nah, untuk pelaksananya sendiri itu gimana? Nanti dari pemerintah itu memberikan kebebasan, jadi hal ini juga kemerdekaan nih buat guru-gurunya ataupun sekolah untuk melaksanakan ujiannya sendiri. Ini mungkin bisa jadikan saya co-host untuk Kak Ina yang Insani satunya, karena mau share screen nih terkait dengan tampilan yang ada di Kejar Kita. Oke, baik, terima kasih sudah dijadikan co-host. Saya coba buka, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang sudah tahu nih terkait dengan support system yang ada di Kejar Kita. Kalau tadi kan disebutkan sama Bu Balkis kan ada Moodle, kemudian ada Google Classroom, atau mungkin juga Zoom meeting seperti ini, kemudian ruang belajar gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh LMS untuk mendukung administrasi sekolah ya. Tapi kalau di Kejar kita membuat suatu sistem yang semuanya itu saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, ini salah satunya tampilan yang pertama kalau di Kejar Kita. Jadi di sini guru ataupun siswa itu bisa akses websitenya. Jadi kalau LMS kan mungkin kebanyakan yang bisa akses guru aja atau mungkin siswa bisa akses tapi terbatas ya. Nah, kalau di sini nanti guru dan siswa bisa daftar, bisa masuk, nanti bisa akses untuk bank soalnya yang bisa dibagikan lewat Google Classroom, WhatsApp, kemudian Zoom Meeting, dan juga lain-lainnya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke platformnya Kejar Kita, tampilan utamanya akan seperti ini. Nah, kalau di sini, ini kan ada tampilan utama, ada dashboard, kemudian siklus pengajaran. Kalau siklus pengajaran kan ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi perencanaan yang Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu, ada namanya RPP. Kalau di Zoom meeting atau Classroom mungkin kan kita nggak bisa buat RPP ya, karena memang hanya untuk mengajar siswa secara daring. Tapi kalau di sini, di Kejar Kita, di perencanaannya, Bapak Ibu guru bisa akses nih berbagai RPP dari berbagai tingkat kelas dan berbagai mata pelajaran. Jadi ada yang kelas dasar kayak kelas 3, SD, kemudian tema dan subtemanya. Ada juga untuk mapel, ini contohnya ada SDK untuk kelas 9, ada semester berapa. Kemudian ada juga untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau di Kejar Kita, RPP ada banknya. Jadi dari kelas 1 SD untuk tema dan semua subtema, kemudian untuk kelas tingkat menengah SMP, SMA, itu juga ada untuk semua mapel berdasarkan tiap semesternya. Nah, kalau Bapak Ibu guru mau bikin RPP sendiri nih, karena mungkin RPP-nya di sini masih sebaku atau mau dibikin model pembelajaran kan kalau dari Mas Nadiem Makarim ya istilahnya Bapak Menteri kita yang masih muda kan
pembelajaran itu kalau bisa diinovasikan, ada luring, daring, kemudian project based learning, problem based learning, kemudian demonstrasi, juga ada outing class. Nah, dalam pelaksanaan daring dan project based learning ini bisa nih pakai RPP yang Bapak Ibu guru menuangkan inovasi dan kreativitasnya. Kira-kira mau dibikin seperti apa? Nah, ini salah satu contoh yang RPP sudah dibuat oleh gurunya. Nanti akan muncul di sini. Nah, selain bikin RPP, Bapak Ibu guru bisa aktif apalagi sih di akunnya Kejar Cita. Nah, di sini di pelaksanaan, ini yang bisa disebut LMS juga ya. Jadi kayak semacam madingnya di Kejar Cita. Jadi nanti siswa-siswa bisa melakukan sesi tanya jawab dengan guru-gurunya tanpa harus istilahnya dia harus takut gitu kan. Biasanya anak-anak tuh kan kalau disuruh tanya karena dia nggak ngerti, dia diem aja gitu, milih diem karena daripada malu kan dilihatin teman-teman. Nah, di sini kalau ada platformnya, oh siswa itu bisa tanya ke gurunya, Bu saya belum paham nih yang ini, Bu saya nggak ngerti yang ini, bisa tolong bantu gitu. Jadi siswa bisa bebas untuk bertanya, istilahnya mendorong siswa untuk bernalar dan juga berpikir dengan cara yang lebih bebas dan juga merasa aman siswanya. Kalau mungkin di sekolah kalau tatap muka siswanya agak malu-malu atau mungkin ketakutan gitu kalau mau tanya gitu kan. Nah, ini ada di tanya jawabnya, kemudian juga di bagian kalender ini juga masih masuk administrasi ya. Guru tinggal atur nih kira-kira tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti ada PAS. Tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti ada mungkin lomba atau mungkin juga evaluasi untuk siswa secara keseluruhan atau juga ada libur gitu. Jadi ini semuanya bisa diatur. Kemudian selain bikin RPP, bikin kalender sendiri untuk pembelajaran, kemudian juga bisa tanya jawab dengan siswa, guru juga bisa kirim kuis, kirim materi. Kalau kirim kuis nanti di sistemnya Kejar Cita ada 3 pilihan nih. 1 rekomendasi, kalau rekomendasi ini ada beberapa soal ataupun kuis yang diberikan rekomendasi dari timnya Kejar Cita. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah bingung nih kira-kira soal apa yang saya mau kasih gitu, karena mungkin saya nggak ada waktu nih buat kasih kuis ke siswa kira-kira apa aja. Nah, di sini ada rekomendasinya, tinggal dibagiin sesuai dengan mata pelajaran yang mau dipakai. Nah, tinggal diatur kelasnya mau kelas berapa, nanti akan muncul. Kemudian kalau mau gurunya mengatur sendiri soalnya, tinggal dipilih soal. Jadi nanti guru bisa menentukan kuis-kuis yang mau digunakan untuk dibagikan ke siswa. Kalau pilih acak, ini nanti dari sistemnya Kejar Cita akan mengeluarkan soal-soal ataupun kuis yang memang sesuai dengan kebutuhan guru atau yang sesuai dicari guru. Jadi mau ngasih soalnya 5, soalnya jumlahnya 10, 15 atau 20 tinggal dipilih aja. Sesuai dengan kelasnya, kemudian mata pelajarannya, topiknya apa. Kemudian guru juga bisa nih kirim materi. Jadi kalau misalnya guru udah bikin materi nih atau mungkin materinya belum banyak. Nah, di sini Kejar Cita sediakan juga materi yang bisa digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan ke siswa. Jadi tinggal pilih sesuai dengan mata pelajaran kelasnya. Dan kalau untuk materi, di Kejar Cita ini nggak cuma hanya bentuk tulisan ya. Tadi sudah disebutkan juga sama Bu Balkis kan kalau misalnya blended learning, biar nggak konvensional gitu kan, lihat papan tulis aja, siswa bisa lihat dari video pembelajaran yang lebih menarik. Jadi menariknya ini gimana? Ada visualnya, ada gambar-gambarnya, ada suara yang menyenangkan. Jadi siswa kalau menonton video pembelajaran ini lebih fokus daripada sebelumnya. Nah, guru juga bisa nih ngirim rangkuman ke siswa. Jadi kalau ada materi pelajaran yang cukup banyak dan siswa belum paham, tinggal kirim aja rangkumannya nanti biar dipelajari oleh siswa.
Nah, ini juga ada lembar kerjanya. Lembar kerja ini berisi tugas yang sudah berbentuk form ya, yang bisa dibagikan ke siswa. Jadi siswa nanti tinggal isi namanya, kelasnya, kemudian materi yang diujikan itu seperti apa. Tampilannya nanti seperti ini. Oke. Nah, ini. Jadi guru bisa download, bisa langsung cetak, tinggal difotokopi, dibagikan ke siswa, atau mungkin bisa juga nih, kalau mau dibagikan langsung ke siswa, nanti siswa mengerjakan di buku tulis, atau mungkin di file, semisal Word, atau mungkin PowerPoint gitu kan. Nah, ini sesuai dengan kemauan guru nih, kebebasan guru. Kira-kira mau diarahkan seperti apa kegiatan pembelajarannya supaya lebih menarik. Gitu. Nah, nggak cuma bisa tanya jawab, bikin kalender sesuai dengan pembelajaran akademiknya. Selain itu juga bisa kirim kuis, kirim materi. Bisa juga membantu untuk daftar siswa, absensi, bahkan sampai ke rapor. Jadi nanti kalau siswa sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa tahu nih nilainya sudah seberapa, sudah paham sejauh mana, tinggal diakses aja, nggak perlu dicetak. Ini juga sebenarnya mendukung ya untuk kegiatan pembelajaran digital, itu kan memang lebih meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan pembelajaran ataupun sektor lainnya. Jadi memang benar-benar membantu nih, nggak perlu cetak-cetak kertas, nggak perlu tulis tangan lagi seperti dulu, karena mungkin guru juga membutuhkan banyak waktu ekstra nih kalau evaluasi biasanya sudah pusing bikin soal, sudah capek ngawasi ujian, masih harus mikirin remedi, kemudian mempersiapkan rapor, nulis satu persatu, dan itu lumayan menguras waktu dan tenaga juga pikiran. Jadi kalau di sini dikejar kita rapor tinggal diklik-klik aja, diketik, di kopas gitu kan, sesuai dengan kriteria penilaiannya udah selesai. Nah, nggak cuma perencanaan dan pelaksanaan, salah satu siklus yang penting dalam pembelajaran itu evaluasi. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau kompetensi siswa dalam menguasai suatu materi. Kalau di Kejar Cita, evaluasi ini berisi bank soal. Jadi ada 55.000 lebih bank soal yang terus diupdate dan juga divalidasi oleh ahlinya. Jadi memang ada pakarnya yang memastikan bahwa soal-soal yang digunakan ini sesuai dengan kompetensi inti maupun kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa. Gitu. Dan dikejar kita nggak hanya platform Kejar Cita aja nih yang tadi sudah saya sampaikan, tapi juga ada lainnya. Bentar, Jadi di sini ada Kejar Cita di YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu bisa subscribe, bisa gunakan videonya untuk kegiatan pembelajaran, bisa menambah informasi dan wawasan juga terkait kebijakan dan perkembangan pendidikan saat ini. Ini yang salah satunya baru aja diposting, ada kupas tuntas AKM Literasi SD oleh Ibu Eva Rahmi Kasim. Jadi ini dibahas nanti tentang literasi AKM Literasi SD ini seperti apa sih, gimana mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Kemudian juga ada materi untuk tari kreasi daerah berpasangan. Nah, ini bisa buat SKB SD. Nah, anak-anak ini kan memang biasanya lebih tertarik ya kalau kegiatan pembelajarannya melibatkan video animasi atau sesuatu yang bergerak gitu, karena memang lebih menyenangkan. Jadi ini bisa dipakai nih, misalnya 5 cerita seram dari Inggris Raya, ini bisa dipakai untuk bahasa Indonesia. Semisal kemudian juga untuk mengetahui nih kemampuan siswa dalam merangkum suatu informasi atau menangkap suatu informasi atau berita yang diperoleh. Jadi ini bisa menguji kemampuan literasi siswa juga. Tuh. Jadi tinggal dipilih kira-kira mau yang mana. Dan hampir setiap hari konten-konten yang ada di YouTube Kejar Cita ini selalu diposting. Ini salah satu contohnya.
Nah, kalau untuk seperti ini kan mungkin lebih menarik ya ke siswa dibandingkan siswa mendengarkan guru berbicara atau menyampaikan materi saja. Jadi dari materi-materi ataupun video pembelajaran yang ada di Kejar Cita, tidak hanya menambah wawasan ya, tapi juga nambah ilmu baru nih buat siswa, juga mendorong kira-kira siswa ini literasi dan numerasinya sejauh apa. Nah, nanti Bapak Ibu Guru mungkin bisa subscribe untuk channel Kejar Cita, bisa digunakan videonya untuk kegiatan pembelajaran, jadi membantu guru memudahkan dalam penyampaian materi maupun juga meningkatkan attention atau perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tadi sudah ada platformnya Kejar Cita, ada juga channel YouTube-nya. Sekarang ada juga nih blog Kejar Cita namanya Kejar Pena. Di sini di Kejar Pena kita bisa mengakses informasi atau wawasan tentang edukasi, pendidikan, kemudian info-info dari Kemendikbud dan juga pelatihan guru. Jadi guru-guru bisa terus mengaktualisasi kemampuan dirinya, meningkatkan kompetensi, menambah wawasan dan sebagainya lewat Kejar Pena blognya. Jadi ini ada info nih tadi yang webinar hari ini ada di Kejar Pena. Jadi nggak akan ketinggalan nih kira-kira bulan ini mau ada apa ya, bulan depan mau ada apa ya. Nah, di sini ada semuanya. Ada berbagai artikel, tulisan yang sekiranya dapat membantu Bapak Ibu Guru menambah wawasan. Salah satunya contoh soal AKM, numerasi, dan literasi beserta penjelasannya. Jadi guru-guru bisa menambah referensi bagaimana membuat soal AKM, numerasi, dan literasi yang sekiranya dapat diberikan kepada siswa, tinggal diinovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada juga materi-materi lainnya. Nih, kemudian ada banyak tips-tips yang menarik bisa diakses. Nah, Bapak Ibu Guru silakan yang mau bertanya boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan ada beberapa door prize. Salah satunya juga akun premium untuk mengakses akun atau websitenya Kejar Cita yang tadi sudah saya sebutkan. Ada siklus perencanaan, siklus pelaksanaan, dan siklus evaluasi. Nah, kelebihannya bisa dapat akun premium ini apa? Jadi bisa Bapak Ibu Guru akses bank soal, akses RPP, kemudian akses materi, akses untuk kuis dan soal, video-video pembelajaran, rangkuman yang bisa digunakan dalam membantu Bapak Ibu Guru melaksanakan kegiatan blended learning. Nah, kalau tadi ada beberapa sekolah, salah satunya di tempatnya Ibu Basmawati di Goa atau Ibu Imelda yang dari Sumatera Utara tadi mengatakan kita udah PTM gitu ya, mungkin sudah mulai kegiatan pembelajaran dengan protokol kesehatan gitu kan. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi walaupun sudah mulai PTM, video-video pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada bank soal itu tetap bisa digunakan atau mendukung kegiatan PTM Bapak Ibu Guru. Jadi memang sangat membantu. Semoga bisa selesai, maksudnya semoga bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai akhir. Nah, ini sudah ada 4 pertanyaan nih yang disampaikan. Ada Ibu Basmawati ya. Ada lagi nggak nih pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Mumpung masih ada waktunya, bisa langsung sampaikan ke Bu Balkis terkait pertanyaan mengenai pelaksanaan blended learning. Nanti ada door prize-nya, ada hadiah untuk yang bertanya, yang aktif bertanya. Nah, ini bisa saya bacakan untuk pertanyaan dari Bu Basmawati dulu ya. Bagaimana penjelasan Ibu bahwa model blended learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dalam penerapannya melibatkan teknologi dengan menggabungkan keunggulan dari pembelajaran tradisional tatap muka
dan juga pembelajaran online. Yang mana hal ini sesuai dengan definisi blended learning, yaitu pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online yang dalam implementasinya memaksimalkan keunggulan dari masing-masing sesi tatap muka dan online. Nah, penggabungan pembelajaran tradisional tatap muka dengan pembelajaran online pada blended learning mengizinkan kedua sifat pembelajaran, yaitu sinkronus bergantung pada waktu dan asinkronus tidak tergantung pada waktu dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran bersifat asinkronus yang permasalahan waktu sebagai hambatan dalam pembelajaran tatap muka di kelas dapat diatasi sehingga guru dapat mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Pertanyaan beliau, bagaimana penggunaan blended learning pada pembelajaran matematika? Karena siswa seringkali mengalami kesulitan dalam belajar matematika, karena mereka harus mengerti teori dan menghafalkan rumus. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu Balkis dari Bu Basmawati. Kira-kira gimana nih untuk kegiatan pembelajaran blended learning seperti halnya matematika, atau mungkin yang mendorong siswa untuk berpikir lebih ekstra gitu ya istilahnya. Boleh mungkin dijawab dulu Bu Balkis sembari kita menunggu pertanyaan dari guru-guru yang lain. Baik, terima kasih Ibu Basmawati. Kalau saya bisa bilang, ini bukan pertanyaan ya, tapi suatu lebih ke apa? Tambahan materi yang sangat bagus. Jadi Bu Basmawati ini menambahkan penjelasan saya tadi, bahkan poin-poinnya sudah Ibu share di kolom chat tadi ya. Saya jadi menambah wawasan saya nih jadinya. Terima kasih sebelumnya Ibu Basmawati atas statementnya tadi yang merupakan pengertian dari blended learning yang sudah Ibu paparkan kembali dalam kolom chat dan akan saya note sebagai tambahan wawasan saya terkait dengan yang Ibu ajukan tadi tentang pembelajaran matematika yang mengalami kesulitan karena mereka harus mengerti teori dan menghafalkan rumus ya. Saya rasa ini untuk sharing saya. Jadi saya rasa Bu Basmawati sebenarnya keren loh, dia menguasai sekali tentang blended learning ini. Tapi untuk sharing di sini untuk matematika ya Bu ya, seperti yang Bu Balkis sampaikan pada saat pemaparan tadi, kita menyesuaikan dengan kondisi kelas kita dan kondisi siswa juga capaian materi kita. Nah, saya rasa Ibu tadi sudah Ibu ini hebat sekali sudah mengevaluasi ya Bu ya bahwa dalam pembelajaran matematika siswa Ibu mengalami kendala untuk mengerti teori dan menghafalkan rumus-rumus itu tadi. Nah, dari refleksi yang Ibu lakukan ini, maka dari saya share dari saya itu Ibu sudah bisa memilah capaian tujuan mana yang harus diberikan semacam penguatan lagi kepada siswanya. Nah, penggunaan blended learning ini digunakan untuk menembel ya learning loss yang terjadi pada pelajaran matematika di kelas Ibu. Jadi setelah Ibu koreksi kembali, capaian materi masih kurang, anak-anak masih belum menentukan. Nah, sehingga Ibu buat apakah dengan waktu yang masih Ibu punya, saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan sekalian karena kita menghadapi siswa dan mapel yang berbeda-beda. Nah, tetap tujuannya ada pada diri kita sendiri, apakah waktu yang tersisa sudah jelang UAS ya Bu ya, ini kita sudah persiapan untuk penilaian akhir semester. Nah, sedangkan anak saya kemarin learning loss-nya di bagian rumus, nggak mengerti teori dan belum menghafalkan rumus, apa yang bisa saya lakukan? Nah, Ibu manfaatkan blended learning ini untuk menembel kekurangan-kekurangan itu. Oh, ini waktunya kurang 1 minggu. Kalian nanti ujiannya berkaitan dengan teori dan rumus tertentu, tapi kalian belum menguasai. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, Ibu yang mengerti bagaimana kondisi di sekolah Ibu bisa mentelaah kembali bagaimana surplus yang Ibu punya dan kemampuan Ibu penguasaan IT Ibu karena memang saya yakin Ibu sudah menguasai ya, tapi untuk wacana kita bersama kita sesuaikan dengan waktu yang singkat ini dan tujuan capaian pembelajaran yang harus tercapai, kita buat target bahwa dalam
seminggu ini saya khususkan anak-anak itu untuk mengetahui ini. Nah, blended learning-nya bagaimana? Dengan sisa waktu yang ada, Ibu jelaskan kembali anak-anak setelah kita mengikuti pembelajaran ini, anak-anak harus lebih perhatian lagi terhadap rumus ini ya, misalnya Pitagoras. Nah, untuk rumus Pitagoras ini, mungkin Ibu bisa merefleksikan kira-kira apa yang menjadi kendala siswanya, kemudian Ibu rumuskan satu pemecahan, baik itu berupa interaksi Ibu dengan anak-anak, mungkin bisa diganti, oh saya Bu, kalau diberi tugas paper saya kurang mengerti. Jadi saya butuh ini ya, mungkin kita harus berkorban ya, kalau memang dengan jeda waktu yang sudah hampir penilaian akhir semester ini, supaya capaian pembelajaran ini tercapai, anak-anak itu berapa persen kurangnya dan berapa jumlah siswanya itu harus kita berikan ekstra, mungkin kita tambahkan di luar jam itu tadi, tapi tetap dengan prokes yang diizinkan oleh pihak sekolah, atau kita buat satu video, atau kita zoom dengan mereka, atau kita berikan soal yang lebih colorful, kita manfaatkan platform yang ada, atau kalau ada waktu, kita korbankan waktu kita untuk membuat video pembelajaran misalnya, atau kita mencari-cari di internet banyak sekali platform kalau yang sekiranya cocok untuk mengatasi masalah learning loss di matematika itu tadi ya Bu Basmawati dan rekan-rekan sekaliannya. Itu tadi kalau sharing dari saya seperti itu, kita sesuaikan kondisi, kita tentukan langkah apa yang ingin kita jalankan, dan kita evaluasi kembali setelah kita melaksanakan semacam remedial atau penambahan ya. Nah, itu di mana blended learning-nya itu tadi ya dimanfaatkan ya, karena keterbatasan kita di sekolah, kita blend dengan pembelajaran e-learning itu tadi. Terima kasih Bu Basmawati. Oh, izin sholat dulu, monggo-monggo ya. Semoga apa yang saya share tadi bukan jawaban ya, karena Bu Basmawati insya Allah sudah keren sekali. Ini ya yang saya sampaikan adalah sharing atas pertanyaan Bu Basmawati tadi. Monggo saya kembalikan ke Mbak Insani, silakan. Baik, terima kasih Bu Basmawati, ini tadi sudah menyempatkan bertanya sebelum sholat ya. Ternyata ini udah waktu sholat juga ya di daerah Sulawesi Selatan ya tadi ya. Karena Oh memang iya. 1 jam lebih cepat ya daripada Pulau Iya. Jawa. Baik, kalau gitu mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi nih, mungkin bisa masuk ke sesi kuis. Ibu Balkis bisa menyampaikan beberapa pertanyaan untuk menguji sejauh apa pemahaman Bapak Ibu guru yang hadir untuk webinar kali ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Insani. Di sini Bu Balkis ngasih nggak layak sih sebenarnya Bu Balkis ngasih jawaban ya, karena kita sama-sama belajar. Tapi karena harus ada kuis, saya akan memberikan statement yang bersifat reminder ya, reminder apa yang kita bahas tadi. Untuk yang pertama, boleh teman-teman sekalian sebutkan salah satu saja dari kelebihan blended learning. Baik, coba saya ketik ulang ya, sebutkan kelebihan dari Bu Balkis tadi, ya Bu Balkis tadi kan bahas ada 3 ya. Coba mungkin barangkali sebagai reminder bisa sebutkan salah satu aja. Oke, ini udah ada yang menjawab nih Bu Evi. Tadi sudah disampaikan ada spoilernya dari Bu Balkis, ada 3. Ya. 3 kelebihan dari pelaksanaan blended learning. Kira-kira apa aja tadi? Dan juga dijawab oleh Bu Basmawati. Ini aktif sekali ya Bu. Sudah selesai nih sholatnya sepertinya. Ada, oke Bu Evi menjawab interaktif, efisien. Kurang satu lagi Bu. Ya, fleksibel. Kemudian kalau dari Bu Basmawati, ini pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai teknologi berbasis web. Kemudian berbagai pendekatan pembelajaran seperti behaviorisme, kombinasi banyak format teknologi pembelajaran seperti video, chat, CD room, dan sebagainya.
menggabungkan teknologi dengan perintah kerja aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik pada pembelajaran. Baik, ini kira-kira jawabannya yang paling sesuai yang mana nih, Bu Balkis? Atau ada yang mau jawab lagi? Sebenarnya semua jawabannya benar ya. Ini kan kalau yang Bu Bakis paparkan tadi merupakan rangkuman yang Bakis pahami dari berbagai ada suara-suara. Sudah Ya, ya. Jadi kalau dari rangkuman Bu Balkis di slide tadi, untuk kelebihan blended learning itu ada 3, fleksibel, efisien, dan interaktif. Jadi nanti silakan pihak Kejar Cita yang menentukan pemenangnya ya. Jadi kelebihan-kelebihan yang sudah Bu Balkis rangkum tadi adalah fleksibel, efisien, dan interaktif. Jadi fleksibel, efisien, dan interaktif. Jadi jawabannya simpel nih. Yes, sebutkan salah satu aja nggak apa-apa. Oh ya, ini udah nih ada yang benar nih jawabannya Bu Evi. Singkat, padat, dan cukup jelas ya. Berarti sudah paham nih kalau misalnya blended learning ini dalam pelaksanaannya sudah cukup membantu gitu ya, dan interaktif. Nah, mungkin ada pertanyaan kedua nih, Bu. Ya, untuk yang kedua ya, sekedar reminder, coba teman-teman sekalian sebutkan salah satu perangkat lunak yang bisa kita manfaatkan untuk LMS yang pernah teman-teman laksanakan di sekolah masing-masing ya, atau menurut wawasan Bapak Ibu sekalian. Jadi kan ada banyak LMS ya, sebutkan salah satu aja contohnya yang bisa dimanfaatkan di blended learning. Tadi saya sebutkan banyak, itu contoh-contoh aja. Jadi monggo bisa disebutkan lagi salah satu contohnya, LMS-nya, Learning Management System-nya. Ya, ini sudah saya tulis nih pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu Guru ada yang terkendala suara, silakan bisa dijawab pertanyaannya mengenai contoh perangkat lunak untuk LMS yang pernah Bapak Ibu Guru gunakan di blended learning. Oke, ada Google Form dari Pak Yusuf. Ada lagi yang mau menjawab kuisnya Bu Balkis? Ada LMS tuh banyak sekali ya tadi ya? Ya udah yang penjawab pertama aja Kak, karena kan banyak nanti. Ya kan cepet-cepetan aja kan karena kuis ya. Ya udah ya selamat Pak Yusuf. Oke, selamat Pak Yusuf. Jadi ini ada 3 ya. Oke, ini Kak Winnie udah masuk ya. Ini gimana Kak pemenangnya? Iya itu kan yang pertama siapa tadi yang jawab yang untuk contoh LMS-nya? Kalau contoh LMS-nya Pak Yusuf. Kalau yang bertanya tadi ada Ibu Basmawati. Sama yang menjawab terkait dengan kelebihan ada Ibu Esti Ulfusna. Ya sudah cukup 3 pemenang saya rasa. Soalnya Bu Basmawati juga memunculkan statement yang bagus dan bermanfaat ya untuk melengkapi materi. Jadi saya rasa pertanyaan kedua kita skip aja karena ya masukan dari Bu Basmawati tadi keren sekali ya. Nah, terus untuk Ibu Evi yang menjawab juga tadi cepat patah sekali. Dan Pak Yusuf juga terima kasih partisipasinya menjawab tadi ya. Kemudian saya silakan ke Kak Insani lagi, silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih nih Bapak Ibu Guru yang sudah berpartisipasi aktif. Tadi Bu Basmawati juga sudah memberikan sharing terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di daerahnya, terkhusus Sulawesi Selatan ya tadi, kemudian juga menambahkan beberapa statement yang bisa menambah wawasan juga untuk Bapak Ibu Guru dalam pelaksanaan blended learning, sudah menjawab beberapa kuis juga yang disampaikan oleh Bu Balkis, karena memang Bapak Ibu Guru ini sudah sangat paham ya dalam pelaksanaan blended learning. Nah ini mungkin yang agak menjadi tantangan gimana sih cara mengkombinasikan kegiatan pembelajaran yang semakin menarik. Nah, sebelum keluar atau sebelum ditutup, silakan Bapak Ibu Guru boleh mengisi evaluasi, bisa diberikan saran, komentar, masukan yang sekiranya bisa membangun untuk Kejar Cita secara keseluruhan maupun untuk event hari ini. Jadi ini kan ada webinar ya, mungkin Bapak Ibu Guru ada masukan nih, Kak jangan bikin webinar aja, kira-kira bisa langsung nggak ke daerah gitu kan, siapa tahu nanti dari manajemen disetujui kan.
Mungkin nanti ada tambahan-tambahan lain, Kak, webinarnya mungkin bisa tambah dong, jangan cuma 1 kali sebulan gitu kan. Silakan nanti bisa sampaikan evaluasinya, ditunggu ya 5 menit untuk mengisi form evaluasi. Silakan Bapak Ibu guru untuk mengisi form evaluasinya dulu. Oke, izin Min, tolong share materinya. Nanti kalau untuk share materi, ada PJ-nya langsung ya, Kak Ima sama Kak Willy gitu. Jadi, Bapak Ibu guru yang kemarin mendaftar kan melalui WhatsApp ya, sudah save kontaknya Kak Ima atau adminnya, nanti bisa langsung hubungi gitu kalau mau tanya soal materinya tadi. Oke. Nah, ini udah dijawab sama Kak Ima. Iya, nanti bisa di-share di grup. Jadi, diaktifkan ya grupnya biar kalau sudah di-share, nanti Bapak Ibu tahu, mengenai filenya. Oke. Nanti juga sudah ada di YouTube untuk rekamannya. Ini boleh nih Bapak Ibu guru yang belum subscribe channelnya Kejar Cita, silakan subscribe. Nanti untuk hasil webinarnya muncul di kanalnya Kejar Cita. Mengingatkan kembali, Bapak Ibu guru bisa menggunakan video yang ada di Kejar Cita untuk membantu kegiatan pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas. Jadi mau PTM, mau blended learning, mau daring lagi gitu kan. Tapi ya semoga tidak gitu kan. Ini bisa digunakan videonya. Tadi juga Bu Basmawati tanya terkait kalau blended learning matematika gimana ya? Ini bisa pakai video pembelajaran salah satu contohnya. Jadi siswa ada gambaran. Oke, masih ada waktu 3 menit untuk menyelesaikan pengisian evaluasi webinar Kejar Cita. Saya persilakan untuk Bapak Ibu guru boleh mengisi dulu. Kak Insani, mau usul dong buat Iya, Kejar gimana Bu Cita. Basis? Kalau saya Ya, lihat boleh. dari event sebelumnya maupun event yang saya ikuti di Kejar Cita itu platformnya itu bagus loh dan sangat memudahkan guru. Hanya saja untuk poin kami yang bekerja di ranah anak-anak kebutuhan khusus belum ada ya. Oh iya, betul. Mungkin juga ada dongeng-dongengnya gitu. Sudah saya share ke anak-anak saya yang tunanetra, bisa mendengarkan di channel YouTube-nya Kejar Cita, itu sudah bagus. Ya, pokoknya saya lihat apa yang bisa dimanfaatkan siswa saya share. Namun kalau untuk kami rekan-rekan guru di dunia pendidikan luar biasa itu kemarin ada yang tanya sih ke saya, bagus sih, cuman ya itu tadi untuk ranah kita masih belum gitu. Mungkin bisa diusulkan ke manajemen untuk pengadaan itu, karena memang jarang kalau yang Ya. untuk SLB. Di Kemendikbud yang untuk guru berbagi juga kalau yang dari SMA, SMK, SD, SMP, PAUD, TK itu banyak sekali. Tapi kalau untuk yang PKLK itu masih sedikit dan baru terbatas RPP dan artikel saja. Dan untuk platform gini sebenarnya bagus. Ya, bisa dimasukkan program-program khusus di dunia pendidikan luar biasa. Nanti mungkin pembahasan tersendiri. Boleh Bu. Mungkin teman-teman guru dari SLB bisa nih untuk join di acara-acara seperti ini. Nanti kalau dapat akses akun premium bisa nambah buat RPP-nya. Jadi nanti bisa membantu guru SLB di daerah lain atau di seluruh Indonesia nih. Kalau kebingungan bikin RPP untuk anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik ini nanti gimana, karakteristik ini gimana gitu ya. Mungkin tadi yang sudah disampaikan juga kan kalau untuk tunanetra bisa dengan video yang suaranya menarik gitu kan, karena memang kalau di video kita ada musiknya, ada suaranya, penuturannya Ya, ada jelas. dongengnya. Iya betul. Kalau tunarungu mungkin hanya beberapa video ya Bu ya, contohnya yang kayak ini Ya, menentukan besar salah satu sudut gitu kan. Cuma kan memang ya. harus disesuaikan lagi ya. Ya, mungkin nanti Iya, untuk pembelajaran video berikutnya, kalau tunarungu kan mereka pembelajarannya sama ya, hanya karena terkendala di bahasa. Mungkin ada di pojok kecilnya ada translator sign language-nya juga bisa, dan lebih keren, betul. lebih inklusi gitu. Iya betul Bu. Dia Heeh. juga kan memang seluruh sekolah kalau bisa inklusi ya. Jadi
siswa Ya. semuanya bisa belajar kalau memang kemampuan dan kapasitasnya mampu, bisa sekolah di sekolah yang reguler. Ya, Jadi ya nanti mungkin merdeka ke depan belajar. akan semakin Ya. dikembangkan ya Bu ya. Ya itu tadi kan di Ya, blended learning ini siswa kan mandiri mencari sumber belajar mereka sendiri. Kalau di Kejar Cita memang ada, benar-benar. kan bisa saja mereka nyari referensi di sini secara mandiri untuk pembahasan tertentu. Biasanya yang bersifat konkret ya kalau anak tunarungu. Jadi mungkin di videonya atau di penjelasan lainnya bisa ditambahin dengan isyarat, yaitu tadilah kita menginklusifkan diri kita untuk bersedia menerima teman-teman yang dengan hambatan khusus. Jadi iklan nih saya. Nggak apa-apa Bu, memang kadang kan orang nggak banyak yang tahu ya PLB ini bagaimana, kemudian kegiatan belajar untuk anak berkebutuhan khusus ini seperti apa. Jadi memang banyak itu yang kasus sekolah inklusi yang ada guru pendampingnya yang kurang mengetahui nih gimana mendidik Ya, anaknya gitu. Itu bisa juga mungkin sebenarnya bisa ada sharing kan hambatan-hambatan. di grup Kejar Cita itu juga ada kok beberapa teman dari SLB. Jadi barangkali teman-teman di sekolah umum butuh sharing, nggak apa-apa bisa share di grup WA ya, grup WA Kejar Cita. Ada beberapa guru SLB di situ barangkali menangani anak yang lambat belajar, slow learner, disleksia, gangguan penglihatan dan lain-lain. Jadi grup itu kalau nggak ada event aja, saya harapkan nggak cuma share event, tapi monggo kalau ada kesulitan kita sama-sama boleh saling sharing di WhatsApp juga. Jadi Betul, muridnya betul. blended learning, kita juga blended learning. Iya, betul Bu. Jadi Heeh. memang sama-sama belajar ya untuk guru Ya, dan siswanya. Oh ini udah lebih dari 5 menit. Mungkin sudah isi semua ya Bapak Ibu guru untuk evaluasinya. Nanti terkait dengan door prize ataupun mungkin ada hadiah yang menarik gitu ya dari tim Kejar Cita akan dihubungi oleh Kak Ima selaku admin Kejar Cita. Mungkin untuk webinar yang hari ini bisa saya akhirkan. Terima kasih banyak untuk Ibu Balkis sudah sharing materi dan wawasan yang sangat luar biasa gitu kan. Ya, ini sudah disampaikan Kak Ima dosennya ya. Sudah memberikan wawasan tambahan terkait blended learning. Ternyata walaupun sulit ya, katakanlah sulit untuk pelaksanaannya, ada banyak kelebihan blended learning dibandingkan dengan tatap muka atau konvensional juga. Kemudian juga terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam webinar hari ini. Sangat luar biasa menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaganya gitu ya untuk mau berpikir lebih banyak, bergerak lebih banyak. Insya Allah yang belajar pasti akan bisa dan siapa yang akan berusaha pasti akan berhasil dan sampai. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Selamat bertemu kembali di event-event Kejar Cita lainnya. Semoga tidak bosan ya ketemu Kejar Cita terus. Semoga Kejar Cita juga bisa menambah kebermanfaatan lebih banyak lagi untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Nah, terima kasih sebanyak-banyaknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa live ya Kak ya? Sudah